Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Bindar Pradesa. Di sini saya akan melanjutkan penginputan transaksi pada San Surya Furnitur, di mana perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur. Oke, langsung saja. Terakhir kita sudah memasukkan persediaan beserta saldo persediaan awal bulannya. Kita langsung masuk di bukti transaksi yang pertama di dalam buku komputer akuntansi pada perusahaan manufaktur dengan mayop yang diterbitkan oleh Erlangga ya. Pengarahnya di situ Bimo Suciono. Oke. Transaksi pertama di sini menerangkan bahwa ada gaji karyawan ya, pembayaran gaji karyawan dan upah makan 15 karyawan ya. Untuk 15 karyawan perlu diketahui bahwa di sini dia nanti tidak dikenakan sebagai beban karena di sini pembayaran gaji karyawannya itu sistemnya bisa di akhir bulan atau bisa juga setiap adanya pesanan dibuatkan. Nah, karena di sini petunjuk soalnya bahwa pembayaran gaji dan upah ini dia tergolong dalam beban gaji dan upah. Bukan beban, apa namanya? Beban gaji dan upah yang terutang. Nah, itu nanti wage and salaries payable. Oke. Kita masukkan aja karena di sini adalah pengeluaran kas selain pembayaran utang usaha. Utang usaha di sini yang dimaksud entah itu berkaitan dengan persediaan barang dagangnya, yang jual belinya atau yang lainnya. Oke. Kita masuk di banking ya, kemudian spend money, tax inclusive dihilangkan jangan lupa, kemudian electric clearingnya kita ubah menjadi cash on hand. Oke, 54 juta saldonya. Cek nomornya di sini BKK 12 min BKK min 01. Oke, tanggal 1 bulan 8 2018. Oke, nominalnya di sini tertulis 26.100.000. Kita masukkan 26.100.000. Ya, kemudian akunnya tadi wage and salaries. Kita cari wage and salaries payable ya. Kepala 2. Nah, ini kenapa dia termasuk terutang ya, bisa jadi dia pembayarannya itu sebelum akhir bulan atau pas di akhir bulannya, karena ini pembayarannya tanggal 1 berarti kan gajinya tadi terutang, jadi seharusnya dia bayar di akhir bulan, dia bayarnya di tanggal 1. Oke, untuk tahap ini saya rasa sama kayak di dagang ya. Untuk memo boleh diisi boleh enggak, partnya nanti kalau diminta baru kita isi. Untuk yang amountnya sudah auto balance kosong. Oke, tanggal 1 bulan 8 2018 kita record saja. Lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya di sini kita lihat ya bahwa di sini ada bukti memorial. Bukti memorial di sini menerangkan bahwa ada pesanan ya untuk 250 unit kursi minimalis. Di situ kita membutuhkan biaya bahan baku 14 juta, biaya bahan pemandu 5.500.000 dan biaya konversi 9.275.000. Langkah selanjutnya di sini kita akan masuknya di inventory ya, di inventory. Kita nggak langsung masuk di record journal entry, kita masukkan dulu di inventory, kemudian kita masukkan di adjust inventory. Oke. Untuk kodenya di sini kodenya MBB 03 min 1. Oke ya. MBB 03 min 1, kemudian tanggal 2 bulan 8 2018. Oke, memonya di situ kita isi pemakaian bahan baku ya. Pemakaian bahan
baku, bahan pembantu ya, BP, dan bahan penolong deh gini aja, dan bahan penolong. Nah, untuk itemnya yang kita perlukan di sini, biaya bahan baku dulu kita masukkan ya, biaya bahan baku yang BB01 kayu solid kita masukkan. Nah, kuantitinya di sini kita masukkan min 4 karena berkurang 4 ya, 4 kayu. Nanti apa penjelasannya kok bisa 4, kok bisa 45 dan seterusnya nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, di sini pemakaiannya min 4 ya, min 4 itu untuk bahan baku. Di sini amonnya 14 juta, akunnya di sini kita menggunakan kepala 1, bentar, kepala 1 1900. Bentar ya, satu lagi. Nah, ini raw material ya atau bahan baku. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini bahan penolong ya. Bahan penolong pertama kita akan mengurangi 45, tekan tab ya, dia akan min 225. Ini kalau penolong indirect ya, indirect. Nah, sama BP kedua di sini kita pakai 25 yang digunakan, yang diperlukan ya. Nah, untuk apa namanya, akunnya sama, indirect juga, ini juga sama. Yang ketiga BP03 ya. Oke, nominalnya min 60, ini juga sama, kepala 1 direct BP 4. Yang kita pakai di sini 65. Nah, untuk akunnya juga sama ya, 1910. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini boleh kita langsung record ya. Tapi sebelum direcord silahkan dicek dulu min 4, min 5, min 60, min 65. Oke, akunnya raw material, indirect. Oke, lanjut kita record. Kalau sudah direcord ya, angka selanjutnya kita akan masuk di record journal entry ya. Prosesnya kalau di manufaktur ya seperti ini, kita harus perlahan ya, yang penting nanti kita masukkan dulu record journal entry, kemudian ini di sini kita record entry, general journalnya di sini tadi MBB ya, MBB 03 1, tanggalnya tanggal 2 bulan 8 2018. Oke, kemudian adjustmentnya, memonya di situ, pemakaian biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan bahan baku dan bahan penolong, berarti BB dan
DP gitu aja. Jadi nanti di sini keterangannya pemakaian BTKL itu biaya tenaga kerja langsung, BOP biaya over pabrik, kemudian bahan baku dan bahan penolong. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan dulu nih akunnya. Yang pertama kita akan masukkan akun WIP ya, WIP work in process. Kepala 5 direct labor cost. Oke. Nah, nominalnya di sini 625. 6525. Oke. 6525. Kemudian kita akan memasukkan lagi wage and salaries expense. Wage and salaries expense kepala 6. Oke. Di sini langsung sebelah kredit 6525. Lanjut. Bentar ya. Untuk penentuan berapa sih biayanya tadi itu nanti ada di rinciannya, nanti akan saya kirimkan. Yang pasti di sini work in process direct labor cost-nya 6.525. Kemudian wage and salary expense-nya juga sama tapi sebelah kredit ya. Kemudian ada overhead pabrik ya, kepala 5 overhead ya, karena overhead cost ya, overhead cost di sini sebesar 2.750.000. Oke. Kemudian di bawahnya ada elektrik ya, pemakaian listrik, elektrik kepala 6. Oke. Ini sebelah kredit 2750. Oke, lanjut. Kemudian ada raw material kepala 1. Oke, bahan bakunya di situ sebesar tadi ya, bahwa 14 juta. Di sini 14 juta ya. Kemudian indirectnya ini sebesar 5.500.000. Hapus 5.500.000. Nah, seperti ini, tekan enter. Kita cek dulu 5625. Oh ya, di sini ada lagi satu ya. Seharusnya oke kayak gini. Ini sebelum raw material di situ ada work in process raw material. Nah, seperti ini. Ini kita hapus dulu. Kita masukkan di sini sebesar 19.500.000. Kemudian di sini tadi kepala 1 raw material sebesar 14 juta. Oke. Kemudian ada indirect ya, pemakaian penolong sebesar 5.500.000. Nah, di sini totalnya 28.775. Jika sudah seperti ini, silakan kalian nanti di
record aja langsung ya, silakan langsung di record saja. Kalau kita mau ngecek jurnalnya langsung di al saja. Nah, seperti ini yang tadi pemakaian bahan bakunya tadi ya. Kemudian di sini rincian ada biaya karyawannya, biaya overhead pabriknya, dan biaya bahan baku dan penolong yang kita pakai. Jadi di sini ada rinciannya, ini pemakaiannya. Kemudian kita langsung masuk di transaksi yang ketiga. Di sini ada keterangan pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar 1.100.000. Oke, pembayaran listrik seperti biasa kita akan masukkan di spend money sama spend money. Cuman bedanya nanti cash in banknya kita ubah menjadi cash on hand. Jangan lupa kalau kita otomatiskan tadi electric clearing ya, cash on hand 27.900.000. Oke, cek nomornya di situ BKK 12 BKK min 02. Oke, tanggalnya di situ tanggal 3, amountnya di situ 1.100.000. Oke, akunnya di situ kan sudah jelas ya, elektrik ya, beban listrik. Nah, kita pakai seperti ini 1.100.000. Kalau sudah langsung kita record. Oke, lanjut di transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat di sini ada penjualan ya, penjualan bahan baku. Bukan penjualan, pembelian ya, pembelian bahan baku, karena kita belinya dari toko Platinum. Kalau pembelian kita masuk di purchase, kemudian enter purchase. Nah, jangan lupa teks inklusif kita hilangkan. Kita akan masuk pengisiannya. Kalau misalkan ada menu yang form yang model seperti ini, kita ubah dulu layoutnya, kita ubah menjadi item, klik OK. Nah, yang pertama tadi dari toko tokonya Platinum ya. Jadi kita masukkan dulu toko Platinum. Kemudian jangan lupa terminnya, karena termin di soal di situ tertera bahwa N/14, berarti jatuh temponya adalah 14 hari, diskon daysnya kosong, di sini 14, diskon per hari-nya kosong. Oke, jadi ini jangan lupa diubah in a given. Oke, sudah seperti ini net 14. Kemudian kita masukkan ya FP, kodenya FP3-08. Oke, tanggalnya tanggal 3. Oke, mohon maaf agak lambat ya, karena di sini saya menggunakan satu tangan lagi untuk memegang mic ya. Kemudian billnya ya, karena tadi yang kita beli hanya 4, nanti kita masukkan 4 saja. Tekan tab sampai di bahan baku ya, karena kita yang belinya hanya bahan bakunya saja. Oke, tekan tab lagi. Price-nya di situ kita akan masukkan price-nya 3.500.000. Oke, ada diskon? Tidak ada. Oke, kita masukkan 14 juta. Lanjut, subtotalnya 14 juta. Frake-nya tidak ada, karena di situ tadi kita tidak diberikan biaya tidak kita yang mencatat beban angkutnya. Kemudian teksnya 1.400.000, total pembayarannya adalah 15.400.000. Kita belinya secara kredit ya, atau kita ngutang dulu. Di sini untuk pay to day tidak kita isi, karena kalau kita isi pay to day berarti transaksi kita untuk pembelian tadi secara tunai, seperti itu. Di sini frake-nya kita ganti NT, kita kasih PPN, tidak apa-apa.
sorry, untuk flag-nya kita biarkan aja kosong karena memang tidak ada beban angkutnya ya, ongkos kirimnya. Oke, kita lanjut ke record ya. Record ada keterangan seperti ini, ignore all. Do you like to change? No. Sorry, tidak kelihatan nih mata tuh. Oke, kita lanjut transaksi kelima. Transaksi kelima di sini ada keterangan penerimaan pelunasan piutang. Penerimaan pelunasan piutang karyawan atas nama Sutrisno, dalam artian ini karyawannya ada yang kasbon. Nah, kalau ada transaksi seperti ini yang harus kita lakukan, kita masuk di banking receive money. Nah, inklusifnya dihilangkan. Kemudian kita akan ubah cash on hand lagi. Cash on hand 26.800.000, selalu dicek ya saldo terakhirnya. Kemudian ID-nya di sini BKM -1. Oke. Tanggalnya tanggal 4. Oke. Monnya ya. Monnya di situ tadi 450.000. Oke, 450.000 langsung di akunnya saja. Kalau mau ditambahkan di sini pelunasan boleh, biar beda ya. Pelunasan piutang Sutrisno. Oke, kita masukkan akunnya di situ. Employee itu kepala satu ya. Employee untuk artinya nanti silahkan dicek di soal yang kemarin yang di depannya, atau kalau misalkan tidak ada ya cari tahu di Google. Employee receivable 450.000. Oke, kalau sudah langsung diri. Oke, lanjut transaksi yang ke-6 ya. Transaksi yang ke-6 di sini ada penerimaan pelunasan piutang dagang. Nah, bedanya tadi ya. Kalau tadi pelunasan piutang karyawan, sekarang piutang dagang. Sejumlah 8.467.200 rupiah dari toko 28-nya. Di sini kita akan masukkan di sales ya, karena ini berkaitan dengan persediaan dengan usaha dagang kita. Meskipun manufaktur itu kan dua pencatatan ya, atau dua kegiatan, membuat sendiri dan menjual. Jadi di sini kita masukkan untuk yang transaksi 6 itu di receive payment ya. Ininya tetap cash on hand. Kita ubah dulu cash on hand, kalau misalkan terubah jadi yang lainnya. Kemudian di sini ada, kita cek dulu ya, customernya tadi kalau nggak salah 28 atau 28. Nah, ini balance-nya 27.250 ya. Kemudian di sini BKM -02, tanggalnya tanggal 4. Oke, kemudian amount-nya di sini 8 juta. Saya lihat soalnya 8 juta 450 467 200 8467 200. Oke, diskonnya 172.800 8467 200. Kita klik otomatis. Aduh, kalau ada muncul select from list seperti ini, kita kasih lewat cash aja.
karena dia bayarnya secara langsung ya. Kalau kita pakai apa namanya, lewat bank kah, lewat apa, transfer, boleh pakai yang di sini atau kita tambahkan nanti. Kalau misalkan ada ya kita tambahkan. Nah dia langsung ya, cash. Ya, bayarnya pakai uang langsung gitu. Nggak lewat transfer, nggak lewat apapun. Oke, tekan enter. 8467. Oke, sebelum kita lanjut, kita ini dulu, kita record dulu ya. Nah kalau ada muncul seperti ini, print letter. Oke, lanjut. Kita lanjut di transaksi yang ketujuh. Transaksi ketujuh di sini ada pembelian bahan penolong kredit ya, dalam artian di sini kita beli stok barang baru di toko Avion. Berarti kita klik purchase di sini toko Avion ya, kita belinya. Yang kita beli hanya bahan penolong saja. Jadi kita masuk di enter purchase. Tokonya toko Avion ya, toko Avion. Terminnya jangan lupa kita ubah N/14 ya. Berarti di sini cuma 14. Oke, purchase-nya kita cek dulu. FA4 ya, FA4 min 08. Oh sorry, FA A4 min 08. Kodenya susah sekali saudara. Oke, lanjut kita masukkan tanggalnya 4/8/2018. Oke, billnya langsung. Di sini billnya kita lihat di soal bahwa yang pertama kita belinya kuantitas 50, kemudian 30, 45 dan 60. Nanti di sini kita masukkan 50. Nah, cuman bedanya untuk bahan baku yang pertama, bukan bahan baku ya, bahan penolong pertama. Oke, skrup ya, price-nya di situ 5.000. Oke, kemudian di bawahnya 30. Ini bahan amplas ya, 15 juta. 15.000. Ada 50.000. Kemudian ada 45 untuk cat. Di sini nominalnya 60.000. Oke. Terakhir ada 60 untuk lem. Nah, untuk lem nominalnya di sini 20.000. Oke. Totalnya 4.600.000, PPN-nya 460, biaya angkut tidak ada, total amonnya 5.060. Oke, kita masukkan seperti ini. Jika sudah, langsung saja di record. Oke, kalau mau ngecek ya silahkan. Yang pasti P2D harus kosong karena tidak pembayaran tunai. Di fragnya NT ya, tidak ada pajak. Oke, ignore all lagi. Do you want to? Oke, kita lanjut. Transaksi yang ke-8, bukti kas keluar ya, pembayaran utang dagang atas transaksi tanggal 24 bulan 7 2018, fakturnya FP-24 kepada toko Platinum. Berarti kita membayar utang ya, kita membayar utang.
Tadi kita utang di bulan 7 tanggal 24 2018. Jadi kita masuk di purchase lagi, pay bill, cash on hand, ya cash on hand. Kemudian suppliernya tadi toko platinum, cek nomornya di sini BKK minus 1, BKK min 01, tanggalnya tertera tanggal 5 bulan 8. Amountnya 22.750.000. Bener ya, ini ada nih. Ini kita tekan ya, amount apply-nya yang tanggal 24 bulan 7 ya 2018. Yang ini ya, yang kedua yang pertama. Kalau sudah seperti ini silakan langsung di record. Jadi utang kita yang tanggal 24 bulan 7 lunas, kita bayarkan. Oke, transaksi 9 di sini ada penjualan barang jadi ya. Penjualan barang jadi ya atau finished good. Berarti kita masuk penjualan ya. Penjualan kita masuk di sales, sale. Inklusifnya hilangkan. Kita jualnya di situ transaksi 9 kepada toko 28. Untuk termin kita pakai ya. Di situ 2/10 and per 30, berarti kita masukkan in a given, diskon days-nya 10, balance due day-nya 30, kita dapat diskon 2%. Jika kita bayar lambat kita ada kasih 1%. Dendanya memang 1% ya, ketentuan di perusahaannya. Oke, invoice-nya langsung kita masukkan F5 min 08. Oke, tanggalnya tanggal 5 bulan 8 2018. Oke, langsung di ship-nya ya. Ship-nya di situ 35, kita jualnya 35 unit. 35 barang jadi ya, kursi minimalis. Oke. Kursi minimalis. Tekan tab. Price-nya kita jualnya di situ 300.000 per kursi. Oke, 10.500.000. Tanggal pajaknya 1.050.000. Ada biaya angkut ternyata. Biaya angkutnya di sini 15.000. Oke. Jadi totalnya 11.565.000. Oke, kita jual ini secara kredit ya, kredit. Jadi sekali lagi pay today tidak perlu kita isi. Kalau mau ngecek silahkan, kalau sudah benar langsung di record. Oke, ada keterangan ignore all. Lanjut ya, di transaksi ke-10 ya. Transaksi ke-10 di sini ada bukti memorial ya. Tuan Sisan, dari Tuan Sisan kepada bagian produksi bahwa di sini memonya adalah persediaan 250 unit barang jadi kursi minimalis. Berarti bisa jadi kursinya ini yang tadi jadi ya. Tapi kita cek dulu ya. Kita masukkan dulu di account, kemudian bukti memorial ya. Jadi kita sebelum masuk di record journal entry kayak tadi ya, masuk di adjust inventory, inventory jurnalnya kita masukkan tadi kodenya MBJ
03 min 01. Jadi barang jadinya ya, laporan lah. Oh, ada barang yang kita buat tadi sudah selesai. Oke, di sini memonya kita akan isi persediaan barang jadi. Nyetok lagi ya. Error. Persediaan barang jadi. Oke. Jika sudah, langsung kita masukkan itemnya. Barang jadi berarti kursi minimalis ya. BJ kodenya. Kuantitinya tadi 250 unit. 250 unit. Kalau nggak salah ini tadi pesanan yang pertama deh. 115 100. Oke, benar. 8775. Oke, kita cek dulu. Kalau nggak salah sih tadi ada pemesanan 250 kursi kayaknya ya, tapi kita cek dulu. Kalau saya ingat saya sih ada. Oke. Oh, enggak ada, berarti ini memang sudah untuk digunakan untuk nyetok ya. Nyetok barang baru atau barang jadi untuk dijual ya. Ya, 250 unit. Berarti di sini akunnya barang jadi ya, berarti finish good. Salah satu. Nah, finish good. Kita coba dulu masukkan ya, finish good. Kita rekod dulu. Kita cek jurnalnya untuk yang ini. Seharusnya finish good ya. Seperti ini, sorry tadi udah langsung login. Finish good inventory, karena di sini memang sudah BJ kan, otomatis dia langsung terlingkar ya akunnya itu persediaan barang jadi. Tapi kita masukkan di sini work in process inventory. Ini proses pembuatan stok yang sebelumnya, yang sebelum dijual 250 unit. Jadi kita masukkan di sini akunnya work in process inventory, yaitu proses barang dalam proses di persediaan kita tadi itu sudah jadi gitu loh. Ini intinya penjelasan di jurnal ini gitu. Jadi kenal seperti ini. Untuk transaksi ke-11 sampai dan seterusnya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.